Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Zulfan Sabila dari Ekonomi Syariah kelas E, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan mereview jurnal yaitu dengan judul Penggunaan Sistem Informasi dalam Komunikasi Bisnis secara Elektronik dengan jenis judul jurnal komunikasi volume halaman 8 nomor 2 tahun 2017, penulis Mari Rahmawati. Review selanjutnya yaitu abstrak. Jurnal yang berjudul Penggunaan Sistem Informasi dalam Komunikasi Bisnis secara Elektronik berisi tentang komunikasi secara elektronik karena di era saat ini penggunaan elektronik mempunyai dampak positif bagi perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Dalam hal ini perdagangan elektronik dapat menyederhanakan pengiriman informasi dan barang atau jasa maupun dapat menghemat tenaga fisik karena pemasaran barang atau jasa dapat dilakukan dengan mengirimkan produk-produk secara online melalui email dan website. Abstrak yang disajikan oleh penulis menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan sedikit bahasa asing. Hal ini pembaca akan dapat memahami dengan mudah secara keseluruhan isi dari abstrak ini langsung ke topik pembahasan yang dibahas dalam jurnal ini. Menurut saya, pembaca menjadi mudah memahami jurnal ini. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Di dalam paragraf pertama, penulis menegaskan keuntungan penggunaan teknologi baru dapat direalisasikan pada berbagai peringkat yang berbeda dalam perusahaan, yaitu perusahaan itu sendiri, unit bisnis baik secara departemental sebagai cara untuk menjual dan membeli barang-barang dan jasa lewat jaringan internet. Tetapi hal ini tentu saja mencakup berbagai aspek. Paragraf selanjutnya yaitu menjelaskan langkah awal yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk dapat melaksanakan perdagangan elektronik, yaitu dengan mengubah data-data yang dimilikinya ke bentuk digital. Hal ini sangat dimungkinkan dengan semakin murah dan canggihnya komputer-komputer pribadi untuk saat ini. Dengan adanya teknik baru perdagangan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji penggunaan sistem informasi dan dalam komunikasi bisnis secara elektronik dalam suatu perusahaan. Menurut saya, sejauh ini bahasa yang digunakan oleh penulis sangat sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua yaitu pembahasan. Kajian teori yang pertama yaitu pemasaran dengan teknik baru. Periklanan secara elektronik akan memangkas biaya promosi serta memudahkan para pembeli potensial untuk melihat produk sesuka hati tanpa takut merusak produk yang bersangkutan atau menjengkelkan penjual yang tidak sabar. Perdagangan elektronik dapat digunakan untuk memperbaiki sistem penjualan. Dengan adanya perdagangan elektronik dapat menyederhanakan informasi dan barang atau jasa. Yang kedua, pemasaran. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan elektronik saat ini menggunakan aplikasi web dan basis data untuk tujuan yang sama, yaitu mengembangkan pemasaran dengan teknik baru. Yang ketiga, pembayaran. Ada berbagai jenis mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan oleh pembeli, yaitu yang pertama menggunakan kartu kredit atau kartu debit, yang kedua menggunakan cek, dan yang ketiga transfer uang langsung ke rekening perusahaan dan sebagainya. Yang keempat, keuntungan perdagangan elektronik. Perdagangan secara elektronik menawarkan kepada perusahaan keuntungan jangka panjang dan jangka waktu. Beberapa manfaat perdagangan elektronik bagi perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperpendek jarak. Dengan hanya mengklik link-link yang ada pada situs-situs, konsumen dapat menuju ke perusahaan dimanapun saat itu mereka berada. Yang kedua yaitu perluasan pasar. Jangkauan pemasaran menjadi semakin luas dan tidak terbatas oleh area geografis di mana perusahaan berada. Yang ketiga, perluasan jaringan mitra bisnis. Hal ini perusahaan dengan mudah mengetahui cara kerja mitra-mitranya hanya melalui elektronik. Dan yang keempat yaitu efisien. Berdagang secara Berdagang secara elektronik tidak membutuhkan kantor dan toko yang besar, menghemat kertas-kertas untuk transaksi, periklanan, serta pencatatan. Dan keuntungan bagi konsumen yaitu yang pertama, efektif. Konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk, jasa yang dibutuhkannya dan bertransaksi dengan cara yang cepat dan murah. Yang kedua, aman serta fisik. Konsumen tidak perlu mendatangi toko.
Yang ketiga, fleksibel konsumen dapat melakukan transaksi dan berbagai lokasi baik dari rumah, kantor, warnet, atau tempat-tempat lainnya. Dan keuntungan bagi masyarakat umum. Yang pertama, mengurangi polusi dan pencernaan lingkungan. Yang kedua, membuka peluang kerja baru. Ketiga, menguntungkan dunia akademis. Kalangan akademis akan semakin diberkarya dengan kajian-kajian psikologis, antropologis, sosial budaya, dan sebagainya yang berkaitan dengan dunia maya. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik, kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu dari hasil dan pembahasan yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lain. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Pada bagian kesimpulan ini, penulis memaparkan kembali inti dari pembahasan di atas. Menurut saya, bagian kesimpulan ini penulis cukup baik dalam menjelaskan inti dari pemahaman penggunaan sistem informasi dalam komunikasi bisnis secara elektronik. Dan kelebihan jurnal ini yaitu penulis melampirkan sumber referensi sehingga pembaca selanjutnya yaitu kelebihan jurnal ini. Penulis melampirkan sumber referensi sehingga pembaca mengetahui dari mana penulis mengambil teori yang dipakai. Selain itu, penyampaian isi dalam jurnal ini sangat rinci dan jelas dan pembahasan pun tidak berbelit-belit. Kekurangan jurnal ini, penulis memaparkan beberapa pembahasan dengan bahasa asing dan tidak dijelaskan. Selain itu, masih dari pembahasan, penulis tidak menjelaskan bab bahasan secara rinci dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Sekian review dari saya, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.